Amerika dan Cina sempat baikan, tapi yakin udah akur beneran? Tonton sampai habis. Pius, kita tahu nih sekarang dolar udah mulai naik lagi, DXY-nya juga udah mulai ningkat per kita syuting hari ini ya, dari 98 ke 101,5 nih. Pasca ya kita tahu lah ya kabar positif dari Amerika dan Cina yang udah mulai baikan ya, salam-salaman ya, alhamdulillahnya. Nah, tapi meskipun tahu ya kalau misalnya selama 100 tahun terakhir mungkin dolar udah jadi rajanya currency dunia ya kan, tapi kayak gue menemukan beberapa artikel yang menarik untuk kita bahas, Yus. Karena usut punya usut, gue baca di beberapa negara itu mereka sebenarnya udah mulai meninggalkan dolar gitu. Karena share USD-nya dolar aja di global reserve currency itu udah mulai menurun dari 72% udah ke 58%. Apakah ini sebenarnya wake up call kalau misalnya ya dolar tuh sekarang ternyata udah mulai melemah gitu. Jadi tadi kan lu sempat bilang DXY ya, Riz ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, DXY itu tuh adalah indikator yang menentukan tingkat kekuatan dolar dibandingkan currency negara-negara lain kayak gitu ya. Dan fakta yang lu tadi sebut ya itu ada istilahnya nih tentang apa tuh? Negara-negara yang sudah menjauh dari dolar, yaitu dedolarisasi gitu. Simpelnya dedolarisasi itu adalah pengurangan ketergantungan nih antara negara-negara ya kan terhadap USD ya kan atau US dollar, mata uang milik Amerika Serikat dalam sistem keuangan ya kan, ekonomi maupun perdagangannya kayak gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena USD itu sekarang banyak dijadikan sebagai senjata politiknya US lah kayak gitu. Contohnya aja ya ketika perang Ukraina Rusia pecah di tahun 2022 kemarin. Rusia kan menginvasi Ukraine kayak gitu kan. Nah, untuk bisa membuat Rusia merasa tertekan, quote-unquote, itu US membekukan cadangan devisa Rusia yang berada dalam bentuk USD gitu. Nah, atas hal tersebut ya, itu kan menjadi sanksi ekonomi nih yang dilakukan US ke Rusia. Makanya itu negara-negara lain kayak misalkan China atau negara-negara yang tergabung dalam aliansi BRICS itu juga mulai melakukan dedolarisasi tersebut, pengurangan ketergantungan untuk bisa mencegah supaya dia tidak dapat exposure nih terhadap sanksi ekonomi yang mungkin bisa dilakukan US terhadap mereka-mereka itu. Iya, bisa dibilang ya mereka ibaratnya udah mulai jaga-jaga karena nggak akan ada yang tahu ya kedepannya bakalan kayak gimana betul. gitu. Well, alright Sobat Cuan, berarti kalau dari apa yang udah dijelasin sama Pius, sebenarnya sekarang udah mulai banyak nih negara-negara yang ya quote-unquote risih ya sama dolar itu sendiri gitu kan. Tapi Yus, meskipun gitu gue sempat baca juga kalau salah satu rising star currency itu sekarang beralih ke yuan ya kan, from China gitu kan. Nah, apakah ini benar nih? Karena gue juga baca kalau sebenarnya tuh yuan juga udah dipakai di beberapa transaksi antar negara gitu. Ya, bisa dibilang gitu sih ya. Mungkin tapi belum jadi jawaranya nih untuk yuan. Belum kayak gitu. Dan China sih sekarang udah punya effort lah untuk bisa menaikkan pamor yuan sendiri ya kan, penggunaan utilisasi yuan sendiri, karena mereka pun juga sekarang udah ngeluncurin yuan atau renminbi itu dalam bentuk digital. Dan mata uang yuan digital ini udah dipakai di beberapa proyek kayak proyeknya Mbridge yang kerjasama sama Hong Kong, Thailand, juga Uni Emirat Arab gitu. Dan bahkan yuan pun juga udah dipakai nih di transaksi bilateral China dengan mitra-mitra dagangnya ya kan, dibanding mata uang negara lain kayak gitu. Iya, benar-benar. Gue juga kalau nggak salah dengar datanya udah kayak hampir lebih dari 30% nggak sih? Iya, benar. Jadi kayak lebih dari 30% transaksi bilateral ya antar dua negara, between China dengan mitra dagangnya itu udah menggunakan yuan saat ini. Jadi diam-diam sebenarnya mereka udah nyiapin strategi ya. Ya, bisa dibilang gitu. Oke, berarti kalau dari yang gue tangkap tadi sebenarnya narasi dedolarisasi itu is actually valid gitu kan, tapi tidak ya memastikan juga kalau yuan tuh udah jadi pemenang gitu kan. Tapi kalau boleh lo kasih datanya secara global reserve currency sekarang berapa sih persentasenya yuan? Jadi memang ya betul, yuan itu tuh belum siap lah untuk jadi global reserve currency sebenarnya, karena mereka masih mewakili cuma 2,6% dari total global reserve currency dunia kayak gitu. Agak jauh ya sama dolar tadi ya. Ada beberapa alasan nih kenapa yuan masih belum dipakai sebagai global reserve currency. Yang pertama? Pertama itu karena yuan nggak liquid lah ya dibandingkan USD.
Terus kedua banyak capital control juga. Yang ketiga adalah pasar obligasi China yang itu masih lebih kecil lah dibanding US Treasury kayak gitu. Nah, hal lain yang juga menjadi faktor adalah yuan ini nilainya quote unquote masih melemah terus gitu. Walaupun ini on purpose ya, karena pemerintah China ini tuh pengen membuat ekspor daripada China itu kompetitif. Nah, dengan yuan yang lebih murah, itu akan membuat barang China di luar sana itu juga murah dan kompetitif gitu, yang akan memajukan industri ekspornya. Ya meskipun efek samping daripada pelemahan yuan itu adalah ya biaya hutang China akan meningkat kayak gitu sih, Riz. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu dan paling penting ya menurut gue. Since kita udah tahu ada narasi dedolarisasi, kemudian juga ada informasi terkait dengan yuan yang udah mulai rising gitu kan. What should we do as an investor? Karena ada dua nih, dolar yuan nih. Ya betul. Kalau menurut gue ya, sebagai kita investor retail Indonesia kayak gitu ya, diversifikasi kedua market ini justru yang jadi penting kayak gitu. Apalagi kan udah banyak kan Chinese company yang emang listing di US kayak gitu. Jadi instead of kita perbatin US China, dolar yuan kayak gitu, kenapa nggak kita better cari emang company yang bagus, bisnis yang bagus, yang emang investable dari dua market ini kayak gitu. Dan ketika kita misalkan owning a shares ya kayak gitu, itu kan kita punya bisnisnya secara langsung. Betul. Ya kan? Kita bukan cuman terekspos dengan currency doang gitu. Betul. Dan bisnis ini, let's say Apple itu kan nyari duit, nyari revenue kan dari banyak negara gitu loh ya. Dari US tapi dari Asia dari Eropa gitu. Ya nggak cuma Apple lah, let's say Microsoft atau Exxon itu kan juga konsepnya sama kayak itu. Mereka worldwide company yang memang beroperasi secara global, yang berinteraksi dengan banyak currency juga pastinya, tapi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap revenue. Balik lagi bisnisnya mereka sendiri kayak gitu, apakah produknya bisa diterima pasar atau tidak kayak gitu kan. Jadi fluktuatifnya USD itu tidak akan berpengaruh secara signifikan. Yes, akan ada pengaruh, tapi kalau memang ini perusahaan-perusahaan bagus dalam jangka panjang, namanya kita investor, pasti akan berbuah manis juga pada akhirnya gitu. Karena gue ngerasa juga income mereka juga bakalan tetap ada dan jalan whatever the currency condition is kan. Dan kita pun juga karena kita owning the company ya, kita bisa dapat dividen pula dari perusahaan-perusahaan tersebut. Itu dia. Makanya sekarang pertanyaannya itu bukan US atau China, dolar atau yuan, tapi lu mau cuman jadi penonton doang nih, atau jadi pemilik dari perusahaan-perusahaan global tersebut. Setuju. Coba kalian sekarang coba komen deh, kira-kira kalian tertarik sama ticker yang mana nih? Karena tadi udah sempet kasih beberapa contoh juga gitu kan, yang memang sahamnya udah punya track record dan valuasi bisnis yang menurut kita ciamik lah ya ibaratnya. Dan worldwide presence juga. Gue juga punya satu informasi penting lagi nih buat Sobat Cuan ya. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini, informasi yang kita sampaikan tuh bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan ajak mereka juga buat investasi bareng. Karena kita punya hadiah nih Yus, yang totalnya tuh bisa sampai 288 juta. Ya kan? Pastinya jangan sampai ketinggalan dong. Nah, buat Sobat Cuan juga yang mungkin pengen diskusi lebih lanjut sama Bro Pius, jangan lupa kita juga masih ada channel Discord yang kalau misalnya ya Sobat Cuan belum gabung, bisa langsung aja klik link yang ada di description. Sekarang kita baru pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi di the next episode. Bye-bye! Bye!